البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin qala Imam An-Nawawi rahimahullah Al-hadis samin wal arba'un ba'da salasimi'ah 348 wa an ummil mu'minin Maimunah bintil Harits radhiyallahu anha annaha a'taqat walidatan wa lam tasta'dinin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari ummul mukminin Maimunah bintil Harits, dan beliau ini adalah istri terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinikahi beliau ketika umrah qadiyah itu. Umrah qadiyah itu tahun berapa ya? Satu tahun sebelum sebelum Fathu Makkah, yaitu 7 Hijriah. 1 tahun setelah setelah Hudaybiyah. Hudaybiyah tahun 6, berarti ini tahun 7. Annaha a'taqat walidah, bahwasanya dia membebaskan seorang wanita hamba sahaya yang sudah punya anak, dimerdekakan. Walam tasta'dinin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia tidak minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yaumuha alladhi yaduru alaiha fi, maka ketika tiba hari giliran dia yang mana Rasulullah SAW harus tidur di rumah dia, qalat, maka ummul mukminin ini Maimunah cerita, asy'arta ya Rasulullah anni a'taqtu walidati, apakah Anda tahu wahai Rasulullah bahwasanya saya telah membebaskan hamba sahaya saya ini. Walidati bukan ibu saya, tapi yaitu hamba sahaya yang sudah punya anak. Qal awa fa'alti, Rasulullah tanya, apakah engkau telah melakukan itu? Qalat na'am, dia mengatakan iya. Qal, Rasulullah SAW bersabda, ama innaki lau a'taitiha akhwalaki kana a'dhama li ajrik, seandainya engkau itu memberikan hamba tadi kepada paman-pamanmu, niscaya itu lebih besar pahalanya untukmu. Muttafaqun alaih. Baik, disebutkan di sini bahwasanya Maimunah bintil Harits radhiyallahu anha, dan beliau ini adalah saudari dari siapa? Ummul Fadl. Ummul Fadl adalah ibu dari siapa? Abdullah ibnu Abbas. Bahwasanya dia memerdekakan salah seorang hamba sahaya dia tanpa minta izin Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kedermawanan beliau, padahal hamba sahaya mahal. Apalagi yang yang sangat setia, yang sangat baik. Wanita biasanya pandai masak, pandai mencuci. Berarti keahliannya banyak. Ternyata dimerdekakan, menunjukkan kedermawanan Maimunah ini dan kasih sayang beliau kepada sesama manusia. Baik. Dan dia tidak minta izin kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya seorang istri dia boleh menggunakan hartanya sesuka dia, asalkan di jalan kebaikan tanpa minta izin suaminya, karena ini harta dia. Dan ini telah dibahas di dalam kitab yang lain. Ini harta dia, boleh bagi dia untuk menggunakan harta yang dia inginkan, asalkan di dalam perkara yang ma'ruf. Tapi berdasarkan fatwa Umar dan lain-lain, dan memang itu adalah sahih, itu dianjurkan untuk mengajak suaminya musyawarah. Boleh jadi suaminya punya ide yang lebih baik, sebagaimana suami juga seperti itu, musyawarah sama istri, gimana kalau saya tanam modal begini, atau gimana kalau kita beli ini. Nah, itu bagus. Terjadi terjadi musyawarah satu sama lain, menambah kasih sayang dan seterusnya. Walaupun masalah bolehnya boleh, masing-masing berbuat sesuka dia tanpa izin pasangannya, karena ini harta dia sendiri. Masalah bolehnya boleh. Baik, kemudian falamma kana yaumuha, ketika tiba di hari giliran dia untuk Rasulullah SAW tinggal bersamanya, qalat, maka dia mengatakan, asy'arta, yaitu a'alimta. Sya'ara artinya adalah alimah. Apakah engkau tahu wahai Rasulullah bahwasanya saya telah membebaskan hamba sahaya saya itu? Ini menunjukkan manakala Rasulullah tidak mengingkari berita seperti ini menunjukkan boleh seseorang menceritakan kebaikannya setelah kebaikannya itu selesai dikerjakan. Dan ini bukan bagian dari riya, kecuali kalau memang dia niat memang ingin dipuji, yaitu jelas jadi riya. Tapi semata-mata menceritakan amalan yang telah selesai, maka telah selesai dia. Syarat amalan diterima adalah kalau ikhlas dan mutaba'atir Rasul. Kalau amalannya telah selesai dan syarat terpenuhi, maka telah diterima. Kalau sekedar dia cerita karena suatu hikmah, atau dia menceritakan demi pelajaran atau minta fatwa dan sebagainya, maka ini boleh dan tidak merusak amalan. Kecuali kalau memang setelah itu dia berbangga-bangga, maka ini boleh jadi akan menggugurkan amalan dia.
Tayyib. Kemudian Rasulullah tanya, awa fa'alti? Rasulullah mentakut lagi, tanya lagi, kamu sudah mengerjakan itu? Maka dia mengatakan iya. Dari sini kita tahu apa? Bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu perkara gaib. Kalau tahu perkara gaib nih saya apa? Rasulullah nggak perlu tanya-tanya lagi. Dan kalau tahu perkara gaib nih saya apa? Sebelum itu terjadi, sebelum itu selesai dilaksanakan akad pembebasan itu, Rasulullah kirim utusan atau Rasulullah langsung apa? Datang ke Maimunah, ngasih tahu ada yang lebih baik, yaitu begini. Tidak perlu menceritakan setelah selesai, tapi apa? Langsung Rasulullah datangi. Toh rumah Maimunah dekat dengan apa? Masjid. Semua istri Rasulullah rumahnya adalah di sekeliling masjid. Nggak perlu jauh-jauh. Tapi kenapa Rasulullah tidak tahu? Karena memang beliau nggak tahu perkara gaib. Ini bantahan kepada orang-orang sufi yang mengatakan Rasulullah tahu segalanya. Kalau tahu segalanya, kenapa Rasulullah sampai terkena apa? Terkena terkena racun di waktu perang Khaybar. Menunjukkan beliau tidak tahu perkara yang gaib kecuali sebatas apa yang Allah Ta'ala ajarkan. Taib. Dan kebid'ahan akan apa? Menyeret kepada bid'ah yang berikutnya. Kalau Rasul tahu, wali boleh juga tahu. Nah, seterusnya, setelah itu dan seterusnya. Memang bid'ah yang satu akan menyeret kepada bid'ah yang berikutnya. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim di dalam Madarijus Salikin, dan sebelum Ibnul Qayyim, yaitu Imam Al-Bahari di dalam Syarhus Sunnah. Maka sejak awal harus ditutup pintunya. Bahkan Allah yang menutup. Mengatakan apa? Qul inni la amliku li nafsi naf'a wala dharra illa ma syaa Allah walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniyas su. Katakanlah bahwasanya aku tidak menguasai untuk diriku sendiri manfaat ataupun madarat. Kecuali apa? Kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Seandainya aku tahu perkara yang gaib, niscaya aku akan apa? Memperbanyak amal soleh dan kemudian apa? Tidak tertimpa kejelekan. Dan ini adalah memang pintunya sudah ditutup oleh Allah sejak pertama. Rasul walaupun derajatnya tinggi, beliau tidak tahu perkara yang gaib kecuali sebatas apa yang Allah ajarkan. Kemudian Rasulullah menyebutkan, seandainya engkau memberikan hamba sahaya itu kepada paman-pamanmu, niscaya pahalanya lebih besar. Dan inilah yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab ini, yaitu apa? Termasuk beramal soleh, berbuat baik kepada sanak kerabat, yaitu apa? Memberikan hadiah. Dan semakin bagus hadiah, maka apa? Pahalanya semakin besar. Di samping dia sendiri dapat apa? Pahala sedekah, dia juga dapat pahala kekerabatan. Apalagi yang disedekahkan ini enggak calang-calang, pahalanya memang sangat besar. Hamba sahaya mahal sekali dia. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya sebagian kalimat lau itu tidak haram. Sementara yang dilarang oleh Rasulullah dalam hadis Muslim itu, hadis siapa? Abi Hurairah, fa inna lau taftahu amalas syaitan. Sesungguhnya lau itu adalah membuka pintu setan. Itu kalau terkait dengan apa? Terkait dengan yaitu penyesalan terhadap takdir. Kenapa ini terjadi begini? Kenapa saya tadi enggak berbuat begini? Dalam rangka untuk apa? Menyesali takdir yang Allah Ta'ala perbuat. Adapun untuk ini Rasulullah SAW, fungsi beliau, tujuan beliau adalah sekedar memberikan pelajaran. Bahwasanya apa? Engkau sebelum berbuat sebaiknya engkau tanya dulu. Kemudian apa? Aku akan menunjukkan jalan yang lebih baik agar apa? Pahalanya lebih besar untukmu. Dan dari sini kita mendapatkan faedah bahwasanya ada amalan-amalan yang lebih besar pahalanya daripada amalan membebaskan hamba sahaya. Buktinya apa? Rasulullah SAW tidak menggalakkan untuk membebaskan sekarang. Bahkan apa? Tetap berikan, berikan kepada pamanmu walaupun dia itu tetap jadi hamba. Kenapa? Walaupun sang hamba dapat faedah kalau dimerdekakan, tetapi apa? Ada hak yang lebih penting, yaitu hak pamanmu. Dia perlu bantuan barangkali, dia perlu pelayanan dan seterusnya. Sementara apa? Berbuat baik ini bertingkat-tingkat sebagaimana telah kita lewati tentang apa itu ayat-ayat yang menyebutkan tingkatan-tingkatan itu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya. Jadi yang lebih layak untuk mendapatkan kebaikan dari kita adalah kerabat, sebelum hamba sahaya, sebelum orang-orang yang jauh dan seterusnya. Tayyib. Dan inti yang diinginkan adalah masalah tadi, yaitu apa? Berbuat baik kepada sanak kerabat. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Hadis tentang apa pemberian yang disebutkan, kalau kita berbuat kebaikan kepada orang, kemudian kita menceritakan kepada orang lain, itu diibaratkan sebagai sebuah debu, satu butir debu di atas batu hitam setengah 8 malam yang kena hujan. Artinya tak ada makna apa-apa kebaikan itu yang kita. Kalau hadisnya wallahu alam, tapi kalau yang di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu membahas tentang apa? Orang-orang yang melakukan man dan melakukan apa itu al-adza.
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir famasluhu kamasali turabin, dan seterusnya itu. Yaitu wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menggugurkan sedekah kalian itu dengan apa? Menyebut-nyebut kebaikan dan gangguan. Dijelaskan oleh para mufassirin, menyebut kebaikan maksudnya adalah menceritakan kepada orang yang kita kasih. Kita mengatakan, aku telah berbuat baik kepadamu, seperti inikah balasanmu? Nah, itu nggak boleh. Kalau ikhlas lillahi ta'ala, kita ingatkan dia untuk apa? Untuk dia bertakwa kepada Allah. Tidak perlu kita sebutkan, aku telah berjasa begini-begini, tidak perlu. Ayat berapa tuh Ustaz? Baik, ini di dalam surat Al-Baqarah, masih di awal-awal juz kedua. Sebentar, coba ya. Memang itu adalah dua penggugur amalan, yaitu apa? Alman wal adha. Menyebut-nyebut jasa kepada orang yang diberi dan juga apa? Menyakiti hati dia. Ini masih juz pertama, bentar. Nomor berapa itu? Bukan awal juz kedua ya, tapi apa? Awal juz ketiga sah. Sudah jumpa nomor berapa dia? Oh, ini masuk Ali Imran. Sebentar. Nomor yang ke-264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Ayat ini. Al-Baqarah 264. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian gugurkan sedekah-sedekah kalian itu dengan menyebut-nyebut kebaikan dan menyakiti orang. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, memang tujuannya mencari pujian. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena permisalan dia adalah kamathali safwanin alaihi turab, yaitu seperti batu yang besar yang di atasnya, batu yang besar dan halus, yang di atasnya itu ada debu, turab. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Lalu debu tadi tertimpa hujan yang lebat. Kemudian hujan tadi membiarkan batu yang besar tadi salda, yaitu sudah licin. Kalau batunya itu batu karang masih ada apa ya, naik turunnya boleh jadi masih ada pasir yang tertahan atau debu yang tertahan, tapi ini batunya licin, kena hujan yang sangat lebat lagi sehingga nggak tersisa amalannya berarti. Nauzubillah. Baik. Nah, ini tafsirnya seperti itu. Bukan tujuannya adalah sebagai pelajaran agar orang ikut, seperti ketika Rasul mengatakan saya setiap hari istighfar, bukan untuk apa riya, tapi sebagai pengajaran kepada umat. Nah, itu boleh seperti itu.